Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Video sebelumnya saya sudah membahas GPIO sebagai input dan output digital. Video kali ini saya akan membahas GPIO sebagai input analog, yaitu analog to digital converter atau sering disebut sebagai ADC. Apa saja yang akan saya bahas pada video kali ini? Yang pertama adalah AADC. Ada apa dengan cinta? Bukan. ADC yang saya maksud di sini adalah apa dan kenapa ADC. Kedua, saya akan membahas fitur-fitur ADC apa saja yang dimiliki oleh microcontroller STM32F103. Dan yang ketiga yang akan saya bahas adalah beberapa fitur ADC saja yang dimiliki oleh STM32F103. Di antaranya adalah resolusi atau tingkat ketelitian ADC yang dimiliki oleh STM32F103. Kemudian adalah berapa lama waktu konversi yang dibutuhkan ADC untuk merubah dari sinyal analog menjadi nilai digital. Dan ada beberapa mode konversi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah mode konversi single, kemudian mode konversi scan, dan yang terakhir adalah mode konversi continue. Sebagai penutup, saya akan membuat project yang cukup sederhana, yaitu membaca tegangan keluaran pada potentiometer mono yang nanti akan dibaca oleh ADC. Kemudian dari hasil konversi ADC akan saya tampilkan pada serial monitor pada laptop. Tentu saja editor program yang akan saya gunakan di sini adalah Arduino IDE. Langsung saja kita mulai. Apa dan kenapa ADC? Dalam dunia komputer digital, data yang diproses oleh komputer adalah data dengan nilai-nilai biner. Kita tahu di dalam nilai biner hanya ada dua, yaitu 0 dan 1. Tetapi dalam dunia fisik semuanya adalah analog. Suhu, tekanan, kemudian kelembaban, serta kecepatan adalah contoh besaran fisik. Apa itu besaran fisik? Besaran fisik adalah sifat fisika suatu fenomena yang tentu dapat diukur dan dihitung, juga memiliki nilai dan satuan. Besaran fisik nanti akan dikonversi menjadi sinyal listrik, baik tegangan atau arus, menggunakan perangkat yang kita sebut sebagai sensor atau transducer. Kemudian dari sensor, biasanya sebuah sistem memerlukan pengkondisian sinyal, karena outputnya sensor bisa jadi terdapat noise. Kalau kita perhatikan sinyal outputnya sensor ini berbeda dengan sinyal pada besaran fisik atau pada sisi masukannya sensor. Pada sisi masukannya sensor, sinyalnya berupa sinus murni, tidak ada gangguan atau noise sama sekali. Tetapi setelah ditangkap sensor, bisa jadi ada noise-nya atau gangguan. Jika noise-nya atau gangguan ini terlalu besar, biasanya kita membutuhkan rangkaian pengkondisian sinyal. Misal di dalam kasus ini kita menggunakan low pass filter, sehingga sinyalnya menjadi seperti semula, yaitu errornya semakin kecil, atau sinyal ini dianggap lebih merepresentasikan pada sinyal input pada masukannya sensor daripada sebelum pengkondisian sinyal. Kemudian karena besaran sinyal ini masih berupa analog atau sifatnya continuous, maka kita perlu ADC untuk menerjemahkan sinyal analog ini menjadi nilai digital, sehingga microcontroller dapat membaca dan memprosesnya. Kalau kita perhatikan di sini, data hasil konversi ADC adalah data berbentuk nilai biner. Misal di sini adalah 000, kemudian di sini adalah 001, di sini adalah 010 dan seterusnya. Video kali ini saya hanya akan membahas ADC pada microcontroller. Untuk besaran fisik biasanya ini dibahas pada mata kuliah fisika, kemudian sensor ini biasanya dibahas pada mata kuliah instrumentasi, kemudian pengkondisian sinyal ini ada di mata kuliah elektronika analog. Microcontroller STM32F103 memiliki fitur-fitur ADC yang cukup lumayan banyak. Tetapi pada video kali ini saya hanya akan membahas beberapa fitur dasar saja. Untuk fitur-fitur yang lain akan saya bahas pada video-video berikutnya.
Pertama yang akan saya bahas nanti adalah terkait dengan resolusi ADC, kemudian tegangan referensi, kemudian waktu yang dibutuhkan ADC untuk konversi dari analog ke digital. Kemudian ada beberapa mode konversi, yaitu konversi single, scan, dan continue. Langsung saja, yang pertama adalah resolusi. Apa itu resolusi? Resolusi ADC adalah jumlah bit hasil konversi ADC. Jumlah bit bisa jadi bernilai 8, 10 bit, 12, 16, atau bahkan ada yang sampai 24 bit. Apa itu tegangan referensi? Tegangan referensi adalah tegangan masukan yang digunakan ADC sebagai tegangan referensi. Misal contoh di sini ada sebuah ADC memiliki tegangan referensi 5 volt. Kemudian resolusinya di sini ada mulai D0 sampai D1, kemudian sampai D7. Berarti jumlah bitnya atau resolusinya adalah 8. Maka maksimum data yang dikeluarkan pada ADC ini adalah 255 desimal, atau kalau biner 11111 semuanya. Pada D0, nilai D0 sampai nilai D7 adalah 11 semua. Maka kalau kita konversi ke desimal adalah 255. Ini adalah maksimalnya. Misal jika tegangan input analog pada ADC ini 5 volt, karena 5 volt sama dengan tegangan referensi, maka output hasil konversi jika inputnya 5 volt, ya outputnya sama dengan nilai biner ketika maksimum, yaitu 255 jika kita konversikan ke desimal. Jika ternyata VI-nya adalah 2,5 volt, separuhnya dari tegangan referensi, maka outputnya juga separuhnya dari 255. Itu yang kita sebut sebagai tegangan referensi. Biasanya mikro memiliki tegangan referensi maksimal sesuai dengan suplai tegangan pada mikro tersebut. Jika Arduino Uno atau ATmega 328P memiliki sumber tegangan mikro sebesar 5 volt, maka tegangan referensi maksimalnya juga 5 volt. Tetapi biasanya bisa dirubah, diperkecil menjadi 2,7 volt misal, atau 1,5 volt misal. Nah, tetapi beda khusus untuk STM32F103, tegangan referensinya tidak bisa dirubah, tidak bisa diperkecil, karena tegangan referensi pada STM32F103 ini sudah dihubungkan ke VCC atau ke VDD, yaitu 3,3 volt. Karena suplai mikro STM32F103 adalah 3,3 volt. Salah satu kelemahan pada ADC yang dimiliki STM32F103 adalah VREF-nya tidak bisa dirubah. Semakin besar resolusi dapat menghasilkan ukuran step atau step size yang lebih kecil. Kalau kita perhatikan di sini, step size bisa dicari sama dengan tegangan referensi dibagi dengan jumlah stepnya, di mana jumlah step ini bisa kita hitung dengan cara 2 pangkat jumlah bitnya. Misal jumlah bitnya adalah 8, maka 2 pangkat 8 adalah 256, maka jumlah stepnya adalah 256. Apa itu step size? Step size adalah perubahan variabel masukan terkecil yang dapat dideteksi atau diukur oleh ADC. Contoh, ini misal ada sebuah ADC yang memiliki tegangan referensi 5 volt, kemudian resolusinya adalah 1 bit saja, maka jumlah stepnya adalah 2 pangkat 1, 2 pangkat 1 sama dengan 2. 5 volt dibagi 2 sama dengan 2,5 volt. Maka step size-nya adalah 2,5 volt. Jadi variabel masukan terkecil yang dapat diukur adalah 2,5 volt. Setiap 2,5 volt, ADC baru bisa mendeteksi perubahan. Nah, contohnya di sini step size-nya ada 2. Hanya ada 2 kondisi, karena ada hanya 1 bit saja. Maka output ADC kalau nggak 0 ya, 1 ini adalah bilangan biner.
Misal, sinyal yang berwarna hijau ini adalah sinyal masukan pada Vin ini. Saat sinyalnya misal di sini adalah 1 volt, maka output ADC-nya adalah 0. Jika sinyalnya naik ternyata 2,4 volt, outputnya juga tetap 0, karena variabel masukan terkecil yang dia bisa rubah adalah 2,5 volt. Nah, saat ketika naik sampai 2,6 volt, baru ADC bisa mendeteksi perubahan itu. Sehingga yang asalnya 0 sekarang akan berubah menjadi 1, karena inputnya 2,6, misal di sini. Jika inputnya sekarang naik sebesar 4 volt misal, hasilnya tetap akan tidak berubah. Yaitu karena dari 2,6 menuju ke 4 volt ini masih dalam step di posisi output 1 ini. Nah, ini jika resolusinya 1 bit. Bagaimana jika contohnya sekarang resolusinya adalah 3 bit? Tegangan referensinya tetap, yaitu 5 volt, 2 pangkat 3 adalah 8, maka jumlah stepnya adalah 8. Kalau tadi jumlah stepnya ada 2, 1, 2, kali ini sekarang jumlah stepnya ada 8. 2 pangkat 3 sama dengan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 5 volt dibagi 8, maka ukuran stepnya adalah 0,625 volt. Jadi masing-masing step ini ukurannya adalah 0,625. Ini juga selisihnya 0,625. Jadi untuk ADC dengan resolusi 3 bit, variabel masukan terkecil yang bisa diukur adalah sebesar 0,625 volt. Misal, sinyal masukan yang berwarna hijau di sini adalah saat ini adalah 0,5, yang atas ini adalah amplitudo sinyal masukan, yang sesuai dengan sumbu Y ini adalah amplitudo atau besaran sinyal masukan. Kemudian yang sumbu X ini adalah time domain atau waktu. Misal jika input sinyal masukannya adalah 0,5, maka hasil konversinya berapa? 0. Yang sebelah sini, sebelah kiri ini adalah nilai biner, yang sebelah kanan ini adalah nilai desimal. Nah, misal jika di sebelah masukannya adalah 0,5, maka outputnya 0. Jika masukannya misal 1 volt, maka outputnya 1. Jika masukannya sinyal 4,5 volt, maka outputnya adalah 1 atau nilai desimalnya 7. Jadi jika 4,5 volt misal sinyal masukannya ada di sini, maka keluarannya adalah 1 atau nilai desimalnya adalah 7. Maka bisa kita simpulkan jika sebuah ADC memiliki resolusi yang tinggi, dia juga dapat mendeteksi perubahan yang kecil. Kalau ini resolusinya 1 bit, perubahan yang bisa dideteksi cukup besar, yaitu sebesar 2,5 volt dibandingkan dengan ADC yang memiliki resolusi 3 bit, perubahan yang bisa dideteksi semakin kecil lagi. Bayangkan jika Arduino Uno memiliki resolusi sebesar 10 bit, maka akan semakin kecil lagi perubahan yang bisa dideteksi atau diukur oleh ADC. Apalagi STM32 memiliki resolusi sebesar 12 bit, akan semakin kecil lagi perubahan yang bisa diukur oleh ADC. Sekarang kita akan berbicara tentang waktu konversi atau waktu yang dibutuhkan oleh ADC untuk merubah sinyal analog menjadi nilai digital. Nah, ini penjelasannya kurang lebih sama apa yang barusan saya sampaikan. Nah, misal di sini ada contoh. Di sini ada sebuah bentuk gelombang sinyal masukan pada ADC, yang sumbu Y adalah amplitudo tegangan masukannya, sumbu X adalah waktu. Kebetulan sinyal masukannya adalah berupa sinyal sinus. Ini adalah sinyal analog continuous, jadi dia tidak pernah putus atau tidak pernah naik tiba-tiba. Sekarang akan dikonversi oleh ADC dengan 3 macam waktu konversi yang berbeda-beda. Yang paling bawah adalah jika waktu konversinya lambat, maka jumlah poin, jumlah data hasil konversi
jumlah titik atau jumlah poin atau jumlah data hasil konversi akan semakin kecil, semakin sedikit dibandingkan jika waktu konversi yang dibutuhkan ADC untuk merubah dari analog menjadi digital semakin cepat, jumlah data yang didapat akan semakin banyak, maka jumlah poinnya juga semakin banyak, jumlah titik-titiknya semakin banyak. Semakin cepat lagi, maka ADC akan semakin banyak bisa konversi dari analog ke digital, sehingga dia mendapatkan data digital atau data biner atau data desimal semakin banyak lagi, sehingga poin-poin atau titik-titiknya juga semakin rapat atau semakin banyak. Sehingga dapat kita simpulkan, semakin banyak data atau semakin banyak titik, semakin banyak poin, maka data-data tersebut akan semakin baik merepresentasikan daripada sinyal masukannya. Tetapi jika titik-titiknya sedikit atau data hasil konversinya itu sedikit, maka dia akan semakin buruk merepresentasikan daripada sinyal masukannya. Selanjutnya kita akan bicara mode konversi single, scan, dan continuous. Apa itu mode single? Nah, ini contohnya seperti ini. Prosesor menyuruh start atau mulai sebuah ADC untuk melakukan konversi, kemudian ADC melakukan konversi pada channel tertentu atau pada pin ADC tertentu, terus kemudian si mikro memerintahkan stop. Kemudian kita bisa mengambil datanya. Ini yang kita sebut sebagai konversi hanya satu channel saja atau single channel dan tidak continue, tidak berulang-ulang. Perintah mode single channel dan discontinuous mode ini pada Arduino IDE adalah analog read pin A0. Jadi yang dikonversi hanya satu channel saja, yaitu pada pin A0. Kemudian hasil dari konversi ini untuk kasus program ini disimpan di variabel I. Nah, ini yang kita sebut sebagai single channel discontinuous mode. Selanjutnya ada single channel, masih sama yang dikonversi hanya satu pin ADC saja, tetapi dia continuous, berulang-ulang. Apakah maksudnya continuous itu kalau di program seperti ini? Jadi analog read merubah nilai analog menjadi digital pada pin A0, terus kemudian looping seperti ini, tidak. Bukan seperti ini maksudnya. Kalau seperti ini maksudnya, maka prosesor akan terjebak di sini. CPU atau mikroprosesor akan terjebak di sini. Dia tidak akan bisa melakukan instruksi-instruksi atau perintah-perintah yang lain karena selalu sibuk di konversi ADC. Melainkan kasus continuous mode ini prosesor hanya men-trigger saat mulai saja. Proses selanjutnya adalah tugasnya peripheral. Proses dia menyimpan data adalah tugasnya peripheral. Nah, pada mode ini microcontroller harus memiliki arsitektur Direct Memory Access atau DMA. Jika mikro tersebut tidak memiliki DMA atau Direct Memory Access, maka mikro tersebut tidak bisa melakukan konversi ADC mode continuous. Apa itu DMA? DMA adalah peripheral bisa langsung menyimpan data ke memori tanpa bantuan prosesor atau tanpa bantuan mikroprosesor. Jadi secara langsung peripheral, contohnya di sini adalah ADC, bisa langsung menyimpan datanya ke memori. Nah, nanti ini akan kita bahas pada video-video berikutnya untuk DMA. Kemudian ada mode yang ketiga adalah mode scan. Nah, sekarang bukan single lagi, tetapi scan, melainkan pin ADC yang dikonversi itu cukup banyak. Bukan scan itu bukan analog read A0 kemudian di bawahnya analog read A1, tidak, tetapi cukup mikro memerintahkan mulai, kemudian selanjutnya stop, bisa langsung mengkonversi beberapa channel ADC atau beberapa pin ADC. Kalau analog read A0 kemudian di bawahnya adalah analog read A1, berarti fungsi single channel ini atau mode konversi single channel ini diulang-ulang. Jadi analog read A0 mulai, stop, kemudian mulai lagi,
channel A1 stop, kemudian mengeksekusi perintah analog read A2 misal, maka mulai lagi. Jadi ini yang diulang-ulang. Berbeda dengan scan. Scan mikro hanya memerintahkan sekali saja, tetapi ADC nanti sudah bisa mengkonversi beberapa channel secara berurutan. Kemudian mikro akan memerintahkan stop jika hasil konversinya selesai. Ini yang kita sebut sebagai scan, mode scan, tetapi tidak looping atau tidak continue, tidak berlanjut lagi. Nah, mode yang terakhir adalah mode scan dan continuous. Jadi mikro bisa memerintahkan untuk mulai mengkonversi ADC beberapa channel dan kemudian looping lagi. Nah, untuk mode continuous ini, baik yang single maupun yang scan, dua-duanya ini membutuhkan DMA, Direct Memory Access, supaya mikro tidak selalu mengeksekusi ADC. Jadi bisa kita beri data buffer atau data untuk menyimpan hasil konversinya cukup banyak, sehingga kita bisa mengambilnya kapan-kapan. Untuk 3 mode ini akan kita bahas pada video berikutnya. Sekarang kita akan membahas atau praktek untuk dasar ADC, yaitu mode single channel dan discontinuous mode. Nanti kita akan membuat perintah atau instruksinya adalah analog read. Sebelum itu kita harus tahu pin mana yang memiliki fungsi ADC. Pada STM32F103 atau pada papan pengembangan Bluepill atau development board Bluepill, itu pin-pin yang memiliki ADC dimulai dari A0, A1 sampai A7, kemudian B0 sampai B1. A0 adalah channel ADC 0, kemudian A1 adalah channel ADC 1, dan seterusnya sampai B1 adalah channel ADC 9. Nah, yang terakhir saya akan membuat project yang cukup sederhana. Di sini ada sebuah mikro, kemudian mikro memiliki input sinyal analog dari potentiometer mono, kemudian hasil konversi ADC akan ditampilkan ke laptop melalui komunikasi serial. Bagaimana skematiknya? Skematiknya bisa kita gambar seperti ini. Ini adalah simbolnya potentiometer mono, kemudian ini adalah Bluepill atau STM32F103. Pin yang tengah atau pin nomor 2 ini kita hubungkan ke pin ADC nya mikro, yaitu di A0, di A1 boleh, terserah kalian. Kemudian kedua pin yang di pinggir-pinggir kita hubungkan ke power supply sebesar 3,3 volt. Jadi kalau ADC nya mikro itu memiliki sumber mikro 3,3 volt, maka input sinyalnya juga harus maksimal 3,3 volt. Ini jangan sampai dihubungkan yang satu ke ground, yang satu dihubungkan ke 5 volt, tidak boleh. Kalau untuk Arduino Uno, Nano, dan lain sebagainya, mungkin bisa dihubungkan ke ground, satunya ini ke 5 volt masih bisa. Karena suplai pada ATmega 328P adalah sebesar 5 volt. Cara kerja potentiometer hampir mirip dengan cara kerja resistor pembagi tegangan. Misal di sini adalah pin 1, pin 2, pin 3. Jika pin 2 berada persis di tengah-tengah antara pin 1 dan 2, artinya resistansi antara pin 1, 2 sama dengan resistansi antara pin 2 dan pin 3. Maka output tegangan pada pin 2 adalah sebesar 3,3 volt dibagi 2. Jika pin 2 ini saya geser ke bawah atau mentok searah dengan jarum jam misal, sehingga resistansi antara pin 2 dan 3 0, maka output pada pin 2 adalah sama dengan 3,3 volt. Jika sebaliknya, pin 2 ini saya geser mentok ke atas atau mungkin berlawanan arah jarum jam, sehingga resistansi antara pin 1 dan pin 2 sama dengan 0, sehingga output di pin 2 sama dengan 0 volt. Gambar di breadboardnya atau di project boardnya
seperti ini. Yang tengah kita hubungkan ke A0 sebagai masukannya ADC, kemudian salah satu pin atau terminal pada potensiometer yang pinggir kita hubungkan ke suplai positif 3,3 volt, yang satunya lagi ke suplai ground atau 0. Kemudian flowchart atau diagram alir programnya nanti yang akan saya buat seperti ini. Begitu mulai, instruksi pertama yang harus dijalankan mikro adalah inisialisasi atau setup serial. Nah, ini saya sebut virtual serial karena khusus untuk STM32 ketika mengirim data serial monitor ke laptop, dia menggunakan virtual serial. Berbeda dengan Arduino Uno yang menggunakan memang periferalnya serial. Makanya ini kita sebut sebagai virtual. Nah, ini nanti akan kita bahas pada video selanjutnya ketika kita sudah menginjak periferal serial. Kemudian setelah inisialisasi serial, instruksi yang harus dieksekusi oleh Arduino adalah baca analog, yaitu pin A0 akan dikonversi menjadi nilai digital. Hasil konversinya akan dikirim ke laptop. Setelah mengirim, yaitu proses tunda atau delay atau jeda 200 milisecond. Kenapa tunda atau delay ini saya berikan? Supaya yang pertama, laptop kita tidak terbanjiri data oleh kiriman dari mikro. Jadi ada jedanya sekarang 200 milisecond. Kenapa kok terlalu banyak? Yang kedua, alasan saya mungkin karena mata kita respon untuk melihat angka itu tidak terlalu cepat. Misal kalau delaynya 1 milisecond terlalu cepat sehingga kita tidak bisa melihatnya dengan jelas, maka saya beri tunda 200 milisecond supaya bisa dilihat. Jadi proses pengiriman data atau data logging itu juga macam-macam teknik atau tips-triknya. Misal kalau data tersebut digunakan sebagai database, bisa juga tundanya tidak boleh terlalu banyak. Misal bisa real time-nya 1 milisecond supaya datanya lebih akurat. Tapi kalau misal tidak membutuhkan data yang real time-nya cukup tinggi atau tidak membutuhkan akurasi tinggi, ya boleh 100 milisecond atau boleh mungkin 1 detik. Nah, ini tergantung kebutuhan. Langsung kita buka aplikasi Arduino IDE kita, kemudian pada fungsi atau void setup kita melakukan inisialisasi serial begin. Baud rate-nya saya pilih 115.200. Kemudian saya akan menampilkan beberapa karakter sebelum nilai ADC-nya saya kirim, yaitu misal adalah nilai ADC sama dengan spasi seperti ini, kemudian serial print lagi, kita beri akhiran enter, kemudian analog read, kita membaca ADC pada pin A0, dan yang terakhir adalah instruksi delay atau tunda selama 200 milisecond. Kita pastikan instruksinya sudah benar semuanya, jangan sampai lupa titik koma, buka kurung tutup kurungnya. Oke, kemudian tools, pastikan boardnya sudah benar, STM32F1, USB supportnya CDC, upload metodenya adalah HID bootloader, kemudian portnya di sini terdeteksi di COM5. Langsung tekan upload, save jika ingin disimpan, cancel jika tidak. Oke, proses uploadingnya selesai.
bisa kita cek di tools serial monitor ini, atau boleh tekan ikon serial monitor yang ada di pojok kanan ini. Nah, ini adalah hasil konversi ADC. Misal di sini akan saya putar, nilai hasil ADC-nya juga akan berubah. Kemudian saya putar lagi. Mentok adalah 1023. 1023 ini adalah 10 bit, karena secara default resolusi pada library-nya ADC STM32 adalah 10 bit. Jika ingin mengembalikan ke 12 bit, kita bisa memberi instruksi analog read resolution 12 bit ini, titik koma, kemudian kita upload lagi, cancel. Oke, uploadingnya selesai. Nah, sekarang maksimalnya adalah 4095. Kita juga bisa menggunakan serial plot. Demikian video saya kali ini terkait dengan basic-basic atau dasar-dasar ADC. Untuk fitur-fitur yang lain akan kita bahas pada video berikutnya. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.